Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Gimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan semua ya. Teman-teman, ini NMAX kilometernya udah 2858. Udah lebih sekitar 300 km dari target 2500. Dan ini adalah review jujur dari Shell Advance. Teman-teman, banyak banget yang request oli ini. Kira-kira gimana ya perbandingannya? Ini kita lihat dulu Shell Advance 5W40 Ultra Scooter 100% sintetik scooter oil 4RT. Dan ini adalah kemasan 1 liter untuk NMAX. Belakangnya ya ini banyak huruf-huruf cacing yang saya nggak ngerti. Ini teman-teman bisa googling sendiri. Apinya api SN dan jasonya jaso MB. Ayo, masih ingat nggak artinya apa? Kalau nggak ingat silahkan lihat video oli motul ya. Linknya saya taruh di atas. Dan ini kita disuruh ngeletek. Sebentar, ini agak susah teman-teman. Yuk kita lihat kira-kira di belakang stiker ini ada tulisan apa ya. Jadi ini adalah semacam stiker peringatan ya. Ini ada beberapa bahasa, ada Australia, New Zealand, Malaysia, kemudian ada Indonesia, bawahnya Hong Kong dan macam-macam. Oke, kita tutup lagi aja. Kemudian kita siap-siap dulu ya. Dan ini adalah isi dari Shell Advance. Warnanya kayak minyak goreng ya. Dan ya penampakannya persis minyak goreng sih. Jujur ini kalau dijual di sampingnya Bimoli gitu kita nggak akan tahu ini mana yang Bimoli, mana yang oli motor gitu ya. Dan bagi teman-teman yang batin kenapa wadah olinya kotor, apakah ini baru atau bekas, tenang aja, ini adalah oli 100% baru. Kenapa bisa kotor? Karena rumah saya sedang renovasi teman-teman. Jadi sama Pak tukangnya nggak sengaja ketumpahan cat. Oke, sekarang kita bongkar dulu oli lamanya. Dan ternyata dapat bonus teman-teman. Bukan baut olinya yang kebuka, tetapi kunci soknya yang jebol. Aduh, ini kunci sok baru sih ya. Gimana ya, tuh kan kelihatan kan kunci soknya yang kalah teman-teman. Ya 85.000 minta selamat itu ya. Ya gimana ya, susah juga sih. Oke, ini kunci sok lama akhirnya ketemu juga. Jadi ceritanya kemarin sempat dicari dan nggak ketemu. Akhirnya beli yang murah-murah gitu, 85.000 satu set. Ternyata kualitasnya nggak sebagus yang lama. Ini kita jagang tengah dulu, kemudian kita buka baut olinya. Bagi teman-teman yang mau skip proses ini bisa langsung ke menit 142 ya, karena lumayan lama sih nungguin oli ini keluar semua sampai habis, sayang kuotanya juga.
Dan ini adalah perbandingan oli Shell Advance yang baru dengan yang sudah dipakai sejauh 2850 km. Dan ini adalah oli yang kita ambil dari NMAX tadi. Jelas oli yang lama warnanya hitam, tetapi ini uniknya ya teman-teman. Oli full sintetik itu warnanya enggak hitam pekat gitu, ada kayak hijau-hijaunya. Sedangkan kalau oli yang biasa yang tidak sintetik itu oli bekasnya itu selalu hitam pekat. Kenapa ya teman-teman? Oh iya, sebagai informasi juga, wadah saya ini kapasitasnya 1,5 kilo. Jadi oli bekas yang dari NMAX tadi ini nggak sampai sepertiga dari 1,5 kilo ini ya. Saya nggak tahu ini berapa mili sisanya, tetapi feeling saya dia penguapannya ya berkisar antara 25 sampai dengan 35%. Ini bisa kita lihat ya, oli yang baru sebelah kiri, sedangkan oli yang lama sebelah kanan. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Bang, itu gimana ada YouTuber lain yang ganti oli di 7.000 km? Ya itu terserah dia sih. Tapi bagi saya lebih milih mending kehilangan uang puluhan ribu sampai 100.000 rupiah maksimal untuk ganti oli rutin di kisaran 2000 km daripada saya harus mengganti jeroan mesin saya yang rusak karena kehabisan oli. Dan percayalah, ganti jeroan mesin itu jauh lebih mahal daripada kita ganti oli rutin. Dan ini adalah pendapat saya terhadap oli Shell Advance ini ya. Jujur teman-teman, oli ini agak unik ya. Performanya itu stabil. Jadi sejak dituang ke dalam mesin sejak 0 kilo sampai dengan 2850 itu performanya sama. Beda dengan oli yang 40-50 ribuan yang enak hanya di 1000 km awal atau di sebulan awal, setelah itu tarikannya berat, getarannya kenceng. Shell Advance ini enggak. Jadi dari baru sampai dengan kilometer sekian itu masih enak gitu dipakainya. Dan apakah ini lebih enak dari modul? Kalau menurut saya sih modul itu lebih ke arah performa ya. Kalau Shell Advance ini dia lebih ke arah kenyamanan. Jadi modul itu dia tarikannya enak, lebih enak daripada Shell. Tetapi dia mesinnya kasar. Nah sedangkan Shell ini dia tarikannya nggak seganas modul, tetapi dia membuat mesin itu bisa jadi lebih halus. Saya baru sadar setelah penggantian oli ini ya, saya pakai gitu, di lampu merah itu stangnya NMAX itu nggak getar. Ya bagi teman-teman yang naik NMAX tentu tahu ya getarannya di stang NMAX itu gimana. Nah ketika oli modul ini baru saya ganti, itu getarannya berkurang banget. Jadi bagi teman-teman yang mencari performa bisa memakai oli modul ya. Sedangkan yang cari ke arah lebih nyaman bisa pakai Shell Advance ini. Apakah Shell Advance ini lebih jelek dari modul? Enggak teman-teman. Jadi gini ya, Shell Advance itu enak, sedangkan modul lebih enak. Nah jadi nggak ada yang buruk sih, keduanya sama-sama baik, selera aja sih kalau menurut saya. Kira-kira kita berikutnya akan review oli apa lagi ya teman-teman? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira oli apa yang teman-teman penasaran untuk direview. Dan semoga saya bisa dapetin olinya. Dan demikian video review jujur oli Shell Advance kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain jika memang video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Oh ya, videonya belum habis, ada bonus video ya teman-teman, yaitu penggantian belt di kilometer 25.000. Seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Dan ini adalah penampakan belt di kilometer 25.000. Sekilas memang masih bagus dan nggak kelihatan retak ya, tapi siapa yang tahu kualitas material di dalamnya. Jadi
kita memang harus ikutin saran dari bengkel resmi supaya motor kita makin awet dan kita tetap selamat ketika riding di jalan raya. Oh, dia kalau baru emang nggak kesek gitu ya Pak ya, nggak kendul gitu ya? Iya. Tapi ini nanti kalau diputar mesinnya sudah kencang sendiri.